ikhwatul Islam azakumullah, memenuhi syarat hadis sahih ini saja tidak mudah. Ya, kenapa? Karena pertama kita harus betul-betul mengetahui perawi ini. Ini perawi orangnya adil atau dhabit, yang menguasai hadis atau tidak. Bagaimana untuk mengetahuinya? Dengan cara melihat bagaimana perkataan-perkataan para ulama. Ya, kalau ternyata para ulama memuji dia dan mengatakan si fulan thiqah, seorang yang masya Allah, ya, dan kata-kata thiqah itu tidak disebut thiqah kecuali kalau terpenuhi pada dua syarat, apa itu adil dan dhabit. Ya, dia seorang yang adil dan dia menguasai juga. Nah, kita harus memerlukan ilmu lain yang disebut dengan ilmu al-jarh wa ta'dil. Bagaimana menimbang seorang perawi itu seorang yang thiqah atau tidak thiqah. Ini ada ilmu tersendiri ya akhal Islam. Dan ilmu ini sangat penting. Bahkan ini adalah rohnya ilmu hadis. Kenapa? Karena tanpa kita mengetahui kedudukan perawi hadis, kita tidak akan tahu hadis ini sahih atau tidak. Sedangkan kita mengetahui sahih atau tidaknya tergantung kepada perawi-perawinya ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Maka untuk mengetahui si fulan ini thiqah atau tidak, kita membutuhkan satu ilmu yang disebut dengan ilmu jarh wa ta'dil. Ya, muttasil sanad, untuk mengetahui sanadnya bersambung atau tidak. Ya, berarti kita juga harus betul-betul memahami sejarah si perawi. Kapan meninggalnya, siapa guru-gurunya, kemana saja dia pergi. Terkadang ada orang mengaku bahwa dia meriwayatkan dari si fulan, ternyata setelah dirias sejarahnya dia tidak bertemu sebetulnya. Sebagian dalam sebuah riwayat, ya, dalam sebuah kisah, ya, ada seseorang yang berkata, dia pergi ke kota Nisapur dan berkata, ya, haddatsana Khalid bin Ma'dan, telah bercerita kepadaku Khalid bin Ma'dan. Kalau ada orang bertanya, kamu bertemu dengan Khalid bin Ma'dan kapan? Di mana? Kata dia, aku bertemu pada tahun 128 Hijriah, ya, di perang Armenia. Akhirnya para ulama hadis itu mengatakan, kamu dusta. Kenapa? Karena Khalid bin Ma'dan meninggal pada tahun 124 Hijriah dan ia tidak pernah menyaksikan perang Armenia. Akhirnya ketahuan kebohongan orang ini. Ya, dengan melihat sejarah, makanya ya, setiap perawi itu betul-betul diperhatikan sejarahnya. Namanya 7 turunan siapa? Nah, terkadang namanya sama. Ya. Demikian pula lahirnya kapan, meninggalnya kapan, siapa guru-gurunya, siapa murid-muridnya, kemana saja dia pergi, betul-betul dicatat secara detail. Inilah ya akhal Islam hebatnya para ulama hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Supaya apa? Ketahuan apakah ini sanadnya bersambung atau tidak, ataukah orang ini thiqah dipercaya atau tidak. Ya. Dan untuk mengetahui syarat yang ketiga dan yang keempat dan kelima apa itu, tidak terdapat padanya illat dan tidak pula syadz, maka ini harus dikumpulkan seluruh jalan-jalannya. Yang disebut dengan i'tibar, yaitu jam'u turuqil hadis, mengumpulkan seluruh jalan-jalan hadis. Dan pekerjaan mengumpulkan seluruh jalan hadis ini pun juga ya, termasuk pekerjaan yang melelahkan. Kenapa? Karena kita harus memiliki kitab-kitab hadis yang sangat banyak sekali. Di sana ada Musnad Imam Ahmad, ada Kutubus Sittah, ya, Bukhari, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasai, Ibnu Majah. Di sana juga ada Mu'jam Tabrani, baik Mu'jam besar, Mu'jam kabir, Mu'jam shagir, Mu'jam awsat. Ada juga Sunan Ad-Darqutni, ada juga Sunan Al-Baihaqi, ada juga Sunan Ad-Darimi. Demikian pula ada lagi ikhwatul Islam azakumullah musannaf. Adalah banyak sekali ya buku-buku hadis yang diriwayatkan secara sanad, belum lagi buku-buku sejarah. Sehingga dari situlah kita bisa mengumpulkan jalan-jalan sanad-sanadnya. Ya, setelah kita kumpulkan itu baru kita ketahui apakah hadis ini berpenyakit atau tidak. Ya. Setelah kita kumpulkan juga perkataan pendapat ulama, dari situ pun juga kita mengetahui apakah di situ terdapat padanya ilat atau tidak, apakah syadz atau tidak. Hanya subhanallah ya akhal Islam ya, untuk menilai suatu hadis itu sahih atau dhaif membutuhkan kepada apa? Kepiawaian dan demikian pula kesabaran yang luar biasa. Ya. Demikian pula diperlukan kepada apa?
ya ketelitian di dalam menilai setiap riwayat-riwayatnya, sehingga kita bisa mengetahui apakah ini sahih atau dhaif. Ya. Ikhwatul Islam azakumullah wa iyyakum.